Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Aku harap sehat-sehat selalu. Oke, pada video kali ini aku akan membahas sebuah film yang terbilang cukup seru. Film ini berjudul Xing Xing Ji. Kini Sun Wukong berhasil mendapatkan kitab suci, akan tetapi mereka dikhianati kerajaan langit. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke filmnya setelah intro keren satu ini. Film diawali dengan Sun Wukong yang diam-diam menyelinap datang ke kerajaan langit, yaitu tempat para dewa untuk menemui Su Yi, putri dari Kaisar Langit. Pertemuan pertama mereka terjadi di bumi beberapa waktu lalu. Beberapa pertemuan itu membuat mereka saling menyukai. Namun tindakan Sun Wukong yang menyelinap masuk ke kerajaan langit diketahui penjaga di sana, karena menerobos masuk tanpa izin. Pertarungan tidak dapat terelakkan lagi. Dalam sekejap, ia pun dikepung oleh ratusan ribu pasukan langit. Su Yi yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia juga merasa bersalah. Telah menjalin hubungan dengan orang luar. Dilihatkanlah kekuatan Wukong yang sangat dahsyat, bahkan tim terkuat kerajaan langit atau disebut dengan Jinggang dapat dengan mudah ia kalahkan. Melihat situasi tak terkendali, ratusan ribu pasukan langit berkeliling membentuk sangkar, mengelilingi Wukong dan menyerangnya dari berbagai arah. Namun hal itu terlalu mudah bagi Sun Wukong. Ia mengeluarkan kaki bunsin yaitu 3000 bayangannya, yang menyerang dari dalam dan dari luar. Sampailah akhirnya panglima tertinggi kerajaan langit yaitu Dewa Sanyan muncul dan melempari bunsin Wukong dengan tombak api miliknya. Pertarungan duel pun terjadi antara mereka berdua berlangsung sangat sengit. Kekuatan Dewa Sanyan memaksa Sun Wukong untuk berubah ke mode aslinya, yaitu Kera Susano raksasa, dan berhasil membogem Dewa Sanyan. Namun Dewa Sanyan tidak kalah saingan. Ia pun mengeluarkan kemampuan terkuatnya, bertubi-tubi menyerang Sun Wukong dengan tombak apinya, yang nyaris mengenai Su Yi. Wukong melihatnya dan langsung mengeksekusi Su Yi ke tempat yang aman. Mereka pun lanjut bertarung. Sudah terlihat jelas bahwa Wukonglah yang lebih unggul. Namun tiba-tiba tanpa diduga dari langit muncullah cahaya yang menyerupai tapak Buddha. Ternyata itu adalah Sang Buddha Agung. Berusaha untuk menghentikan Sun Wukong, dalam sekaratnya ia masih mampu melemparkan tongkatnya membentuk sebuah pagar ke arah Su Yi, demi menahan Su Yi agar tidak masuk ke area yang berbahaya. Wukong sangat kewalahan dengan serangan itu, sehingga ia berubah kembali ke wujud manusianya dan menerima sebuah kekalahan. Akibat dinyatakan bersalah karena menjalin hubungan dengan bangsa dewa, menerobos tanpa izin serta membuat kekacauan, Sun Wukong disegel di sebuah gunung yang bernama Gunung Lima Jari. Sampailah pada suatu hari ada dewa yang mengunjunginya, yang bernama Dewa Rulai. Dimulailah pembicaraan antara mereka. Dewa Rulai mengatakan bahwa ia adalah guru dari Su Yi. Tujuan ia datang menemui Wukong untuk mengajaknya bermain catur, dan menceritakan asal-usulnya bisa sampai ke Istana Langit. Namun Sun Wukong malah menyerang Dewa Rulai. Terlihat di sini Dewa Rulai sangat santuy melawan Sun Wukong. Sampailah berhari-hari pertarungan, namun Sun Wukong tidak bisa menyentuh Dewa Rulai sedikit pun.
希望他没有看错。依我所见，你的本领或许可以用于 Wukong 政 pun 府。 menyerah dan bersedia bermain catur dengannya serta menceritakan masa lalunya. Sebelum ia mengacaukan istana langit, ia adalah seekor siluman kera yang menjadi raja di bangsa kera. Di sebuah tempat di bumi yang bernama Gunung Wakwo, sampailah suatu hari Sui turun ke bumi untuk pertama kalinya, dan menjadi awal pertemuan mereka. Sui turun ke bumi hanya untuk jalan-jalan dan melihat sebuah sungai yang tak pernah ia lihat di kerajaan langit. Ia pun masuk ke dalam sungai dan berenang-renang, akan tetapi secara tidak sengaja ia menginjak batu dan mengeluarkan darah. Bau darahnya itu memancing sebuah ikan raksasa untuk memakannya. Saat ia hampir tenggelam, Sun Wukong datang dan berhasil mengeluarkannya dengan selamat. Singkat cerita, mereka berdua saling berkenalan. Sui mengatakan bahwa ia berasal dari Istana Langit. Sedangkan Wukong juga mengatakan bahwa ini adalah Gunung Wakwo, tempat kediamannya. Sebagai tanda terima kasih telah diselamatkan, Sui pun mengumpulkan bunga-bunga indah di tempat itu dan diberikan kepada Wukong. Namun Wukong malah memakannya. Setelah itu pasukan langit yang dipimpin oleh salah satu jinggang turun ke bumi untuk membawa Sui pulang ke kerajaan langit. Ternyata ia menyelinap keluar dari istana. Lantas Wukong mengatakan bahwa kebebasan adalah hak dari setiap makhluk hidup. Mendengar ceramah dari Wukong, si jinggang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Wukong, karena Wukong adalah makhluk liar dan tak tahu aturan langit. Namun Wukong tidak bisa diremehkan karena ia dapat menghajar para dewa itu dengan sangat mudah. Sui pun setuju untuk pulang ke Istana Langit demi menyudahi pertarungan antara mereka. Tibalah suatu hari, Sui diam-diam turun ke bumi untuk menemui Sun Wukong. Terlihat mereka sangat bahagia bermain bersama. Dengan mengelilingi keindahan Gunung Wakwo, Wukong juga mengajak Sui masuk ke dalam gua yang merupakan tempat paling indah di sana. Di sini Wukong mengajak Sui untuk tinggal bersamanya di tempat tersebut. Namun Sui berkata kepadanya bahwa ia dilahirkan di Istana Langit. Ia tidak punya pilihan karena takdirnya tetap untuk tinggal di sana. Sui juga mengatakan bahwa ia sangat menghormati ayahnya. Ia juga berharap bahwa suatu hari nanti Sun Wukong juga bisa menjadi dewa untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Diakhiri dengan Sui yang memberikan sebuah bulu dari hewan suci peliharaannya, yang merupakan lambang dari perdamaian. Hari demi hari, bulan demi bulan, Sun Wukong menunggu kedatangan dari Sui, namun Sui tak kunjung datang untuk menemuinya lagi. Hal ini membuatnya khawatir akan keadaan Sui. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Istana Langit. Kebetulan hari ini juga bertepatan dengan acara buah persik yang sudah bisa dipanen setelah ribuan tahun. Wukong yang baru sampai mencuri dan memakan buah persik tersebut. Malam harinya ia pun berhasil menemui Sui. Di sini Sui mengatakan bahwa aturan langit makin hari makin ketat, sehingga ia tidak bisa lagi turun ke bumi menemui Wukong. Namun kedatangannya itu diketahui oleh salah satu pengawal jinggang, dan terjadilah pertarungan seperti yang kita lihat di awal film tadi. Di masa hukumannya, Wukong merenungi semua yang telah ia lakukan. Di sini Dewa Rulai mengatakan bahwa Wukong harus bisa mengontrol emosinya, berpikir secara tenang dan melihat sesuatu hal dari sudut pandang. Dari permainan catur mereka, Wukong merasa sudah mati langkah.
Lalu Dewa Rulai pergi dan berjanji akan membebaskan Wukong jika ia berhasil menyelesaikan langkahnya. Tidak terasa ratusan tahun telah berlalu. Wukong pun berpikir dengan tenang dan melakukan simulasi dengan ratusan dirinya untuk menyelesaikan langkahnya. Dewa Rulai pun telah kembali hingga Wukong menemukan langkah untuk memenangkan permainan catur itu. Setelah itu Wukong mendapatkan tugas dari langit, yaitu menjalankan perjalanan suci bersama Biksu Tong untuk mengambil kitab suci di wilayah barat. Dewa Rulai berjanji bahwa Wukong akan diizinkan untuk menemui Suyi jika ia berhasil menyelesaikan tugasnya.